Hey semuanya, kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering muncul di kita. Dan apa saja itu? Yang pertama adalah kenapa sulcata saya susah makan, kenapa sulcata saya sering mengalami gangguan pencernaan, dan makanan apa saja yang cocok untuk sulcata saya, dan satu lagi yang mungkin dialami oleh para kiper-kiper pemula, yaitu perlu atau tidak variasi makanan saya berikan ke sulcata saya, dan kenapa seringkali ketika saya memberikan makanan yang berbeda, sulcata saya itu mengalami penurunan nafsu makan. Selengkapnya akan saya jelaskan di video kali ini. Ya, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah sebenarnya sulcata sendiri tidak memiliki rasa atau emosi atau mungkin selera ya. Jadi sebenarnya sulcata itu hanya mengandalkan penciuman untuk mencari makanan mereka. Nah, memori yang mereka miliki itu tentunya berbeda dengan anjing, kucing, atau mungkin hewan lainnya, di mana mereka itu cenderung mengandalkan indera penciuman dan tentunya insting, karena memang sulcata ini jenis reptil. Di samping itu, sebenarnya variasi makanan itu wajib diberikan, karena selain untuk nutrisi yang lengkap, variasi makanan juga dibutuhkan ya, dimana kita pasti memerlukan alternatif dari suatu makanan ketika kita memelihara hewan atau mungkin reptil atau ikan. Nah, di antara makanan yang bisa kita berikan yaitu sulcata sendiri adalah kura-kura gurun atau kura-kura pemakan tumbuhan. Mereka itu adalah herbivora, di mana mereka cenderung makan makanan yang berasal dari tumbuhan. Berbeda dengan kura-kura hutan, mereka mungkin bisa makan berupa makanan hidup cacing atau serangga ya, karena mereka cenderung ke omnivora, jadi mereka bisa makan segalanya. Nah, di sini makanan yang sering kita berikan kepada sulcata saya, khususnya untuk pemeliharaan rutin sehari-hari, adalah sayuran. Dimana sayuran ini memang menjadi makanan paling mudah yang memiliki nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan untuk sulcata. Nah, selain itu, perlukah kita memberikan buah, pelet, atau kalsium, atau mungkin variasi sayuran lain seperti labu kuning yang dikukus atau wortel yang dikukus? Jadi jawabannya adalah seperti ini. Nah, ketika kita memberikan sayur, misal selada, sawi, atau pakcoy, atau mungkin kangkung, nah jadi itu cenderung memiliki vitamin dan kandungan mineral atau nutrisi yang serupa. Nah, untuk kelengkapan nutrisi yang dibutuhkan oleh sulcata supaya sulcata kita cepat besar, atau mungkin yang diharapkan oleh kiper-kiper pemula yaitu supaya lebih sehat, lebih aktif, nah itu dibutuhkan nutrisi tambahan lainnya. Yang pertama kita ada tulang sotong, dimana tulang sotong ini sangat berguna untuk memperkuat pertumbuhan tulang. Di sini peran tulang sotong itu adalah sebagai kalsium, dimana kalsium ini membantu untuk memperkuat cangkang, memperkuat karapas atau cangkang yang bagian bawah, kemudian memperkuat tulang-tulang yang ada di kuku dan di lengan sulcata. Nah, itu sangat dibutuhkan, terutama ketika mereka mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu ketika baby sampai dewasa. Itu adalah tahap yang tepat kita memberikan tulang sotong. Sebenarnya tulang sotong sendiri selain memiliki keuntungan tersebut, dia juga memiliki kerugian. Nah, karena kerugian ini harus menjadi perhitungan tersendiri bagi pemilik kura-kura sulcata. Tulang sotong sendiri itu juga sebenarnya dia sangat berpotensi menyebabkan bladder stone apabila kura-kura yang kita pelihara jarang mengeluarkan urin, jarang mengeluarkan pup, dan jarang juga mengeluarkan uretes. Itu akan mengendap dan malah menyebabkan kura-kura kita sakit. Tapi kita bisa memberikan dengan dosis-dosis yang terbatas, jadi tidak terlalu berlebihan, sehingga nutrisi untuk pemberian kalsium bisa kita kontrol dengan baik. Nah, selanjutnya untuk buah-buahan. Sebelum kita ke buah-buahan, kita
kita akan membahas dulu sayuran tambahan seperti wortel yang dikukus, wortel yang dipotong kecil-kecil, labu siam, dan labu kuning. Sebenarnya itu sama dengan buah-buahan, dimana sayuran seperti itu, umbi-umbian yang kita berikan itu memiliki banyak kandungan air. Karena buah-buahan yang kita berikan sebenarnya kita juga memberikan vitamin, dan satu lagi adalah tentang kandungan air yang mereka miliki. Nah, dimana sebenarnya sulcata ini membutuhkan air yang bisa banyak bisa sedikit, karena ketika digurun habitat asli mereka memang minim air, tapi mereka makan dari kaktus, di mana kaktus sendiri itu memiliki banyak kandungan air. Nah, peran buah-buahan dan sayuran yang dikukus adalah di situ. Jadi kita memberikan dua jenis makanan tadi, yaitu sayur yang dikukus atau yang tadi, dan buah-buahan adalah di air. Jadi dengan meningkatnya kadar air yang mereka makan, otomatis konsumsi makanan lainnya juga akan bertambah dan akan mempercepat pengeluaran urin serta pengeluaran kotoran mereka. Nah, itu akan sangat membantu melancarkan pencernaan yang mereka miliki. Nah, kemudian yang tadi sudah kita bahas di awal ya, bagaimana kenapa sulcata bisa kehilangan nafsu makan dan ketika kita memberikan variasi makanan yang berbeda. Nah, sebenarnya pemberian makanan yang berbeda itu sangat penting, di mana sulcata mengalami penurunan nafsu makan itu adalah bagian dari adaptasi tentang makanan apa yang akan mereka konsumsi. Nah, di mana memori mereka terbatas dan mereka perlu adaptasi ulang ketika kita mengganti ritme pemberian pakan. Jadi misal kita memberikan makan sawi secara seminggu atau 2 minggu full. Setelah itu kita mengganti makanan ke selada atau ke buah. Pastinya mereka akan beradaptasi ulang dengan makanan mereka, karena kedua jenis makanan yang kita berikan itu memiliki bau yang berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pemberian pelet? Pemberian pelet yang baik adalah pelet yang sesuai, yaitu pelet kura-kura darat. Mana pelet kura-kura darat ini bisa banyak ya kita dapatkan, terserah bisa dimanapun. Nah, caranya adalah dengan merendam di air yang hangat atau air yang biasa, tapi yang jelas ketika diberikan ke kura-kura itu sudah dalam bentuk yang empuk, karena sebenarnya mereka itu tidak memiliki gigi ya. Yang digunakan adalah paru. Ini pentingnya memberikan pelet di sini adalah, jadi pelet ini akan otomatis memberikan nutrisi yang lengkap bagi sulcata. Nah, dengan pemberian pelet ini sudah saya buktikan sendiri, ini akan cenderung menambah berat sulcata dengan signifikan daripada kita hanya memberikan sayur. Nah, tapi memang ketika pemberian pelet ini intensitas pengeluaran kotoran memang lebih sering dibanding kita memberikan sayur, dan intensitas kondisi kura-kura kotor, lembab, serta kandangnya kotor itu pasti, karena memang pelet ini harus direndam terlebih dahulu dan dia akan menyerap air, sehingga ketika dikonsumsi sulcata tersebut dia akan memakan banyak air juga. Nah, selanjutnya kenapa sulcata saya sering tidak nafsu makan ketika makan pelet? Jadi yang pertama, tips yang bisa saya berikan adalah pastikan pelet tersebut sesuai dan tidak sering berganti-ganti pelet, karena pelet sendiri memiliki aroma yang khas dan itu tentunya ada yang disukai oleh kura-kura dan ada juga yang mungkin kura-kura itu tidak suka ya. Dimana pelet tersebut itu memiliki ciri khas lain, yaitu teksturnya ya. Jadi apabila kura-kura itu sudah terbiasa makan satu pelet dan kemudian kita akan mengganti jenis lain, otomatis kita harus melakukan adaptasi pakan yang akan kita berikan. Adaptasi pakan yang kita berikan itu dengan cara bisa kita lakukan dengan cara diantaranya adalah berpuasa. Berpuasa ini bisa dilakukan kurang lebih 1-2 hari ya.
Jadi ketika hari pertama kita memberikan pelet, nah kemudian kita akan memberikan pelet yang berbeda merek, contoh pelet merek B. Nah, kita harus menghentikan pemberian pelet yang pertama itu selama 2 hari, dan di hari ketiga baru kita memberikan pakan pelet, dengan catatan tidak ada pakan lain yang kita berikan selama 2 hari tersebut. Nah, selanjutnya yang mungkin masih sering menjadi pertanyaan, adakah jadwal makan? Kapan makanan itu diberikan kepada kura-kura senjata kita? Oke, di sini saya ada 2 pilihan. Yang pertama adalah memberikan makan sekaligus di pagi hari, dimana pagi hari itu bisa diberikan jam 8 sampai jam 10, karena itu pasti kura-kura akan kelaparan dan cenderung untuk lebih aktif di jam segitu. Nah, kenapa saya sarankan untuk sekali? Karena takutnya ketika sore atau malam itu kita lupa atau cenderung sayuran yang kita berikan sudah tidak segar ya, jadi lebih baik diberikan di pagi hari. Dan kalau bisa memang bervariasi, jadi ada sayur, buah, dan pelet, atau paling tidak kita memberikan sayur atau buah bisa kita berikan seminggu 2 sampai 3 kali, begitupun juga dengan pelet. Nah, karena semakin banyak variasi, sulcata kita akan lebih mudah beradaptasi dengan pakan yang kita berikan. Nah, untuk opsi yang kedua kita ada lagi, yaitu 2 kali makan. Yang pertama makan pagi, dan yang kedua diberikan ketika sore menjelang malam. Sore menjelang malam di sini adalah jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi kita bisa biasa melihat ketika jam 3 sore itu kura-kura kita itu bangun, entah itu baby atau yang sudah dewasa, dia cenderung bangun. Nah, di situ sebenarnya kita tidak wajib, cuman apabila Anda atau kalian semua berkenan untuk memberikan makan, bisa diberikan jam segitu. Nah, kalau kura-kuranya tidur bagaimana, Bang? Tidak masalah. Meskipun kita memberikan makan, ketika kura-kura itu bangun, insting mereka pasti akan mencari makan. Itu yang pertama. Nah, selain itu, insting kura-kura selain makan ya tidur. Kalau tidak, mereka ya hanya mencari lampu untuk meningkatkan suhu tubuh yang ada di mereka. Nah, satu kali lagi tambahan untuk tips ketika kita memberikan makan sore, usahakan jangan memberikan pelet. Sebaiknya pelet kita berikan ketika pagi hari. Kenapa? Yang pertama itu bisa menyebabkan kandang menjadi sangat kotor. Tentunya kebersihan sulcata juga buruk kalau kita memberikan pelet di sore hari. Saya sarankan untuk pemberian pelet itu di pagi hari. Nah, yang kedua, ketika sore jangan lupa lampu, karena ketika ada lampu dan kita memberikan makan, otomatis sulcata itu akan sekalian dia berjemur, dan itu akan membantu penguatan cangkang dan metabolisme yang ada di sulcata. Nah, oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Mungkin apabila ada pertanyaan dan hal-hal lain yang ingin disampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa mengikuti giveaway dari saya untuk komen di video saya yang ini. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian, sampai jumpa lagi.